Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita pada pagi hari ini masih diizinkan untuk bersama-sama bersatu, berkumpul untuk membangun ibadah secara online. Ini semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi ini semata hanya kasih karunia Tuhan dan berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini. Tetapi sebelumnya, mari Bapak, Ibu, serta saudara kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan Kidung PKJ nomor 7, ayat yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam saat teduh. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau bersukacita dan bersukaria serta bermazmur bagi nama-Mu. Sebab Dikaulah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta dan Pemelihara segala ciptaan, dan juga sumber pertolongan atas kehidupan kami. Damai sejahtera Kristus menyertai umat-Nya yang beribadah di saat ini. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita di saat ini dalam ibadah ini disiapkan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Yang demikian sabda Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Allah hadir bagi kita dan hendak
hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Jemaat disilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang mendasari kita untuk bersama masuk di dalam pengakuan dan penyesalan disiapkan dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara kekasih Tuhan, berdasarkan sabda Tuhan inilah, mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, seraya mengakui akan kekurangan dan keterbatasan kita di dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Kita ungkapkan pengakuan dan penyesalan kita di dalam doa. Kami datang di hadirat Tuhan dengan segenap adanya kami. Di satu sisi kami bersyukur karena kemurahan dan kasih Tuhan yang tak henti-henti melingkupi kehidupan kami. Namun di sisi yang lain, kami terkadang gagal untuk menjadi anak-anak Tuhan. Gagal untuk mewujudkan, memberlakukan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kami sering mengutamakan kepentingan diri, kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, bahkan kepentingan kelompok-kelompok melebihi lainnya. Oleh karena itu kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui akan kegagalan kami, seraya memohon pengasihan dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah dengan kekuatan dan karya Roh Kudus, hati kami diperbaharui karena kemurahan dan pengampunan Tuhan. Kami mampu untuk mewujudkan hidup yang lebih baik di hari esok dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Demi Kristus Yesus, Sang Pengampun sejati, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan muliakan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, memberikan pengampunan bagi anak-anaknya atau setiap kita yang datang mengaku akan kesalahan dan pelanggaran dengan jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan berita sukacita dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia,
kamu diselamatkan. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kinilah ya nilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan dari ayat 41 sampai ayat 51. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon terang kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami bersembah sujud menghadap-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana sampai saat ini Engkau masih memperbolehkan kami bisa melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami. Urapilah kami satu persatu dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah mata hati kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus sendiri yang berkarya, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau jauhkan dari roh kegelapan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia menerima dan mendengarkannya. Haleluya, amin. Injil Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjut ayat 41 sampai 51 yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus,
anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Dan berbahagialah setiap orang yang pada saat ini masih bisa membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan di hari ini sesuai bacaan tadi dengan tema Akulah roti hidup. Saudara-saudaraku, roti adalah makanan pokok bangsa Israel, sama seperti pada umumnya makanan pokok kita adalah nasi. Makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan manusia di dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian, bahkan sepanjang kehidupannya.
Oleh karena itu manusia perlu makan setiap hari untuk bisa memperoleh pasokan energi bagi kehidupannya, termasuk manusia bekerja. Dengan kata lain, dengan makan orang mendapat energi dan tenaga untuk bekerja, dan sebaliknya dengan bekerja orang bisa mendapatkan makan. Makanan atau makan dan kerja adalah dua realitas hidup yang tak terpisahkan. Bila tidak berlebihan, bisa dikatakan bahwa tujuan utama manusia bekerja adalah supaya mendapatkan makanan untuk kebutuhan hidupnya bisa teratasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita bisa mengatakan bahwa orang bisa tinggal di gubuk yang sederhana asal makanan terpenuhi. Tetapi sebaliknya orang tidak bisa tinggal di istana yang mewah dan megah tanpa makan. Artinya, kebutuhan akan makan adalah prioritas daripada yang lain, termasuk tempat tinggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya seiring dengan berjalan waktu, tingkat kebutuhan manusia semakin banyak, maka motivasi kerja bukan lagi sekedar untuk mendapatkan atau mencari makan, tetapi sudah berubah di mana orang berambisi untuk mengumpulkan persediaan makanan dan kebutuhan sebanyak-banyaknya. Kalau itu yang menjadi motivasi, memang tidak salah. Namun bila tidak bijaksana atau tidak berhati-hati, orang akan terjebak dalam kecenderungan berpikir bahwa hidup itu identik dengan bekerja dan bekerja keras supaya mempersiapkan jaminan hidup untuk masa yang akan datang, termasuk perihal makan. Sekali lagi saya katakan tidak salah. Cuman patutlah direnungkan bahwa kadang-kadang oleh karena kecenderungan paham yang demikian, banyak orang lalu mengabaikan kebutuhan yang paling utama adalah roti hidup yang menjamin kepada kehidupan kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau sekedar kita flashback kepada ayat-ayat sebelum bacaan tadi dan terkhusus ayat yang ke-26, di sana diinformasikan bahwa motivasi orang banyak mencari dan mengikut Tuhan Yesus adalah ingin mendapat roti agar kenyang. Kalau kita menilai, ya itu wajar sekali, karena memang mereka belum tahu apa-apa tentang siapakah Yesus dan tujuan misinya di tengah-tengah dunia. Namun adalah sebuah kesalahan yang besar jika generasi Kristen kemudian yang percaya dan tahu bahwa Yesus adalah sumber roti kehidupan, itu kemudian mengabaikannya. Banyak yang masih terjebak dalam kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Katakan saja, mereka tekun dalam menyembah Tuhan, mereka tekun berdoa, mereka tekun beribadah, tetapi ujung-ujungnya adalah mereka berharap dengan rajin berdoa, dengan rajin beribadah, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan melimpahi mereka dengan berbagai berkat-berkat. Cara berpikir yang demikian, saya boleh mengatakan iman yang disertai sebab akibat. Kalau rajin beribadah, Tuhan berkati. Pertanyaannya, kalau tidak rajin beribadah, apakah Tuhan tidak memberkati?
patutlah kita renungkan bersama-sama. Cara berpikir yang demikian ya kian menyata, apalagi kita berada di saat krisis yang tengah melanda hidup kita. Artinya bahwa mari dengan jujur kita bertanya di dalam hati, berapa banyak orang yang masih sungguh-sungguh setia beribadah, walaupun bukan di gedung gereja tapi di rumah-rumahnya sendiri. Berapa banyakkah orang yang masih setia bersyukur kepada Tuhan di satu sisi, sementara di sisi lain mereka harus berjuang untuk mendapatkan makan. Kalau saja kita memaklumi bahwa karena tuntutan keadaan, kesetiaan beribadah dan kesetiaan bersyukur berubah, maka timbul pertanyaan yang mendasar yang patut kita renungkan. Apakah di situasi krisis begini Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi kita? Tentunya tidak, Dia melakukan banyak hal. Hanya saja cara Tuhan memelihara kita agak berbeda seperti yang kita pahami selama ini. Mungkin katakan saja orang tidak bekerja karena krisis ini, tetapi oleh pengasihan Tuhan bisa memberikan berkat lewat orang lain. Tuhan tetap konsisten untuk memelihara kehidupan kita, sehingga Dia meminta kita tetap konsisten untuk beribadah dan bersyukur kepada Dia di dalam situasi seberat apapun. Saudara kekasih Tuhan, ketika Dia berkata, "Akulah roti hidup," maka sesungguhnya Dia mau mengingatkan bahwa kebutuhan manusia tidak lagi sebatas roti yang fana, roti yang memberikan energi bagi kehidupan jasmania, tetapi ada yang jauh lebih dari itu, adalah roti yang memberikan, menghantar kita kepada kehidupan kekal, yaitu roti hidup. Artinya bahwa perjuangan utama para pengikut Kristus bukan lagi terfokus hanya pada makanan atau roti yang sifatnya mengenyangkan sesaat. Karena tentang hal itu Tuhan sudah pastikan jaminannya. Dia mengatakan di dalam firman-Nya bahwa burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai dan tidak punya tempat penyimpanan makan, toh Tuhan tetap memberikan makan kepada mereka. Apalagi manusia jauh lebih berharga dari sekedar burung-burung itu. Saya mengatakan demikian bukan mau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak perlu bekerja. Kita harus bekerja, tetapi jangan sampai karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu kemudian membatasi waktu kita untuk berjuang memperoleh roti sorgawi yang menjamin kehidupan kekal bagi setiap kita. Ketika Dia bersabda, "Akulah roti hidup," maka di masa krisis yang menyengsarakan, di masa krisis yang menggelisahkan ini, sebetulnya Tuhan mau meminta kita untuk beriman dengan cara atau pendekatan yang baru. Misalnya, yang pertama, kalau sebelumnya manusia seperti saya singgung di atas cenderung fokus mencari roti duniawi dulu. Bila ada kesempatan, baru orang sibuk mencari Tuhan. Maka sekarang ini Tuhan meminta kita untuk mendahulukan roti surgawi. Kalau memang selama ini para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan terus-menerus menyampaikan supaya kita semua mendahulukan roti surgawi, belum kita lakukan, kita abaikan, maka sangat mungkin virus COVID-19 ini diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus
mendahulukan roti surgawi. Virus ini memaksakan kita untuk kita harus mendahulukan roti surgawi. Sebagaimana Dia berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ayat ini sebelumnya saya dan Bapak Ibu mengabaikan atau menganggapnya biasa-biasa saja, maka di saat krisis yang sedang kita hadapi, saat dimana kita punya waktu banyak di rumah, Tuhan meminta kita untuk masing-masing bisa membuktikan apakah benar ucapan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, kemudian semuanya yang lain-lainnya akan ditambahkan. Di saat ini Tuhan meminta kita dalam tanda kutip untuk membuktikan kebenaran firman ini. Saya membayangkan kalau saya dan Bapak Ibu mendahulukan mencari roti yang fana, maka pasti yang kita temukan adalah sebatas roti yang fana. Tapi kalau kita mendahulukan roti surgawi, maka pasti Tuhan akan menambahkan lain-lain seperti dikatakan tadi. Lain-lain itu termasuk di dalamnya adalah roti fana, kebutuhan kehidupan keseharian kita. Di masa krisis ini Tuhan juga meminta kita untuk beriman dengan cara pendekatan yang baru. Kalau sebelum orang berpikir bahwa beribadah dan berdoa di gereja itu jauh lebih khusyuk, maka sekarang kegiatan beribadah dan berdoa di rumah pun juga bisa khusyuk. Dan muncul pemikiran yang baru dari kita, bahwa sesungguhnya yang membuat khusyuk itu bukan gedung gereja yang mewah atau bukan rumah-rumah kita, tetapi sesungguhnya khusyuk dan tidaknya doa dan ibadah kita terletak di dalam hati kita. Saudaraku, saatnya peran hati kita diperbaharui agar bukan lagi tempat bercokol ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dendam dan sebagainya, tetapi jadikanlah hati kita tempat bertahta Sang Roti hidup, agar roh, tubuh dan jiwa kita dihantar menuju kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri dan kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat yang baik dan kesempatan kita bersama-sama pada saat ini untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kerelaan, biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur ini akan kita landasi di dalam firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita bersama-sama kita haturkan persembahan kita dengan penuh sukacita, dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan yang kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Para kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa. Kudus, kudus, kuduslah Dikau Allah Bapa dan Tuhan kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami berterima kasih bahwa Sang Roti Kehidupan telah datang kepada kami di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami boleh memperoleh jaminan untuk dikenyangkan dan memperoleh kehidupan kekal. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, bahwa ketika kami berjuang dalam kehidupan untuk mencari roti fana, untuk mengenyangkan kehidupan jasmania kami, tapi hendaknya itu tidak menghalangi atau membatasi kami untuk terus berjuang mencari roti kehidupan. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan
untuk menghayati, merenungkan sabda-Mu ini, serta memberikan kehidupan kami dituntun oleh-Nya. Dikau roti hidup sejati yang ketika kami peroleh dalam hidup, maka segala hal akan ditambahkan dalam kehidupan kami milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang kami rasakan sungguh memprihatinkan. Seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan semua kami anak-anak bangsa ini, untuk bisa menghadapi dan mengatasi keganasan COVID-19. Namun sampai di saat ini masih terus kami butuh perjuangan, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan dari Tuhan, sehingga pemerintah kami dan bahkan kami semua bisa terus berjuang menghadapi dan mengatasi, sehingga saatnya boleh berlalu dari kehidupan kami, bangsa ini, bahkan dunia yang Tuhan ciptakan. Tuhan tolong kami sebagai warga negara, apa dan siapapun kami, dari mana, kelompok mana, golongan manapun kami, Tuhan jamah hati kami sehingga kami tetap memperjuangkan panggilan yang sama, visi yang sama, visi yang besar untuk kepentingan bersama bangsa ini ke depan. Biarlah berlomba-lomba kami mendukung program pemerintah, berlomba-lomba kami berupaya untuk mentaati prokes yang ditetapkan, sehingga dengan peran setiap kami, biarlah Tuhan berkenan memberkati bangsa ini, supaya kami melalui masa keprihatinan ini dengan penuh berserah dan juga dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa di saat-saat seperti ini banyak orang yang mengalami penderitaan, bahkan banyak keluarga-keluarga, bahkan kami bangsa ini bersedih hati karena terus korban berjatuhan. Tetapi di balik itu kami percaya ada kuasa Tuhan yang sedang berkarya atas kami. Kami percaya bahwa ada maksud Tuhan yang masih Tuhan lakukan lewat krisis yang sedang kami hadapi. Dan ketika saatnya, maka Tuhan akan menolong kami. Ketika saatnya, maka Tuhan akan memberkati bangsa bahkan dunia ini seturut waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah gereja Tuhan terus menghayati panggilannya di tengah-tengah krisis ini. Kami tidak mengingat diri kami sendiri, kami tidak mengingat keluarga kami sendiri, kelompok kami sendiri, tapi biarlah kami belajar di saat seperti ini untuk menghayati kehadiran Tuhan dan juga menghayati panggilan atas kami dan apa yang harus kami lakukan untuk sesama kami. Berkati setiap kami, khususnya warga Gereja Kristen Jayuwetan Jemaat Pare, dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan yang ada. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan terkait dengan anak-anak kami yang tumbuh kembang, yang sedang menjalani masa studi, yang sedang mengupayakan mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Kami berdoa, campur tangan Tuhan biarlah nyata atas setiap pergumulan kami.
Tuhan jaga persekutuan kami ini, sehingga sekalipun kami berada dalam masa yang sulit dan prihatin, tetapi kebersamaan, kasih dan cinta, kesatuan hati di antara kami tetap terbangun oleh kasih Tuhan, supaya setiap kami menyadari apa yang menjadi peran kami untuk terus membangun dan menyemarakan persekutuan ini, untuk menjadi persekutuan yang tetap teguh dan terus memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah diri sepenuhnya. Tuhan beri kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan setiap peran-peran yang ada. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah kami lakukan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sekalipun kami akui, kami lakukan dalam kekurangan dan keterbatasan. Berkenan Bapa menerima persembahan yang sudah kami haturkan. Biarlah tetap sebagai wujud rasa ungkapan syukur kami dalam masa sesulit apapun. Sebab kami percaya Tuhan tetap konsisten untuk memberkati dan memelihara apapun keadaan yang sedang kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah persembahan yang sudah kami haturkan berkenan diberkati Tuhan bagi karya pelayanan-Mu di dalam jemaat dan bahkan dunia ini. Tuhan bersama kami memasuki hari-hari kehidupan yang menanti di minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, supaya biarlah langkah-langkah kami menjadi langkah yang pasti karena bersama Tuhan. Mohon ampun Bapa, manakala di dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu kami hatur sembahkan doa dan sembahyang kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat para kekasih Tuhan, sebelum kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita bersama mendengar pesan Tuhan Yesus yang demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bersama di akhir ibadah ini, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.